Shalom, saya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika. Nama saya Joy Abiai dengan NPM 121552101210144. Materi yang saya bawakan hari ini adalah jaringan komputer. Daftar isi yang pertama, pengertian jaringan komputer. Yang kedua, sejarah jaringan komputer. Yang ketiga, jenis-jenis jaringan komputer. Yang keempat, jaringan komputer berdasarkan jenis transmisi. Yang kelima, topologi jaringan komputer. Yang keenam, macam-macam perangkat jaringan komputer. Yang ketujuh, manfaat jaringan komputer. Yang kedelapan, dampak negatif, dan yang kesembilan yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama, pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah dua atau lebih perangkat komputer yang saling terhubung atau terkoneksi antar satu dengan yang lain dan digunakan untuk berbagai sumber data. Setiap titik akhir dalam suatu jaringan memiliki tanda pengenal yang biasa disebut dengan alamat IP atau alamat Media Access Control. Endpoint dapat mencakup server, komputer, telepon, dan perangkat keras atau hardware. Jaringan yang lain. Jaringan komputer atau JARCOM dapat dibuat dengan menggunakan gabungan dari teknologi kabel dan wireless. Jaringan dapat bersifat privat maupun publik. Dalam penggunaan jaringan privat biasanya memerlukan akses user untuk memasukkan kredensial berupa kata sandi yang dimasukkan secara manual oleh administrator atau diperoleh langsung oleh pengguna. Untuk penggunaan jaringan publik seperti internet, tidak membatasi suatu akses. Yang berikut sejarah jaringan komputer. Sejarah pertama kali dimulai dari munculnya ide atau gagasan untuk menggunakan satu komputer secara bersama-sama. Proyek ini dijalankan oleh sekelompok periset dari Universitas Harvard di Laboratorium Bell yang dikepalai oleh Howard Aiken. Pada tahun 1950, saat superkomputer berhasil diciptakan, saat itulah sistem TSS atau Time Sharing System juga ditemukan. Momen ini merupakan salah satu sejarah penting di mana jaringan komputer pertama kali diaplikasikan. Seiring berjalannya waktu, pada tahun 1982, Transmission Control Protocol atau TPC berhasil ditemukan. Kemudian pada tahun 1984 Domain Name System atau DNS juga telah ditemukan. Dan momen paling bersejarah lahir pada tahun 1990 di mana Tim Berners-Lee mencetuskan program World Wide Web atau WWW, dan untuk tahun-tahun berikutnya jaringan komputer mengalami perkembangan yang sangat pesat. Yang berikut jenis-jenis jaringan komputer. Setelah membaca beberapa ulasan singkat mengenai pengertian dan sejarah jaringan komputer, selanjutnya kita akan membahas beberapa hal terkait jenis dari jaringan komputer itu sendiri. Yang pertama, PAN atau Personal Area Network. Jenis jaringan ini mencakup wilayah yang lebih kecil, misalnya saja pada kantor dan rumah. Biasanya banyak digunakan hanya untuk keperluan internet seperti printer dan tidak memerlukan resources yang besar untuk menggunakan jaringan PAN. Yang kedua, LAN atau Local Area Network. Jaringan LAN berfungsi untuk menghubungkan perangkat jaringan dalam kondisi jangkauan yang relatif kecil. Contoh penerapan jaringan LAN yaitu sistem jaringan pada sekolah, kantor, maupun rumah. Banyak orang yang cenderung menggunakan konektivitas tertentu, terutama pada token ring dan Ethernet,
Selain itu, LAN juga menyediakan teknologi jaringan wireless dengan menggunakan Wi-Fi dan lebih dikenal dengan WLAN atau Wireless Local Area Network. Yang ketiga, CAN atau Campus Area Network. Jaringan CAN dapat dibilang memiliki kesamaan dengan MAN, namun lebih terbatas dalam ruang lingkup kampus atau akademisi. Untuk jaringan ini lebih banyak digunakan untuk keperluan praktek lab, email, pembaruan kelas, dan lain sebagainya. Yang keempat, MAN atau Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan perangkat yang lain dalam ruang lingkup kota pada jaringan yang sama. Jenis jaringan ini lebih besar dari jaringan LAN. Yang kelima, WAN atau Wide Area Network. WAN merupakan kumpulan dari LAN yang tersebar secara geografis. Jaringan WAN cenderung untuk menggunakan teknologi seperti ATM X25 serta frame relay untuk konektivitas jarak yang lebih jauh lagi. Yang keenam, internet. Internet adalah jaringan komputer terbesar yang pernah diciptakan oleh manusia. Ruang lingkup dari internet mencakup hampir seluruh penjuru dunia. Siapapun dapat mengakses berbagai sumber informasi dalam berbagai perangkat komputer seperti PC, smartphone, laptop, tablet, TV, dan lain sebagainya. Yang ketujuh, VPN atau Virtual Private Network. VPN merupakan salah satu solusi untuk menyediakan koneksi internet yang lebih aman. VPN dapat membuat jalur aman untuk kebutuhan transmisi data. Saat ini banyak sekali platform yang menjual VPN secara gratis maupun menyediakan akses premium. Yang berikut jaringan komputer berdasarkan jenis transmisi. Berdasarkan bentuk fundamentalnya, jaringan komputer terbagi menjadi dua jenis, yaitu jarak dan transmisinya. Berikut ini terdapat dua jenis klarifikasi jenis komputer network berdasarkan transmisinya. Yang pertama, broadcast. Jaringan broadcast merupakan saluran komunikasi tunggal yang digunakan secara bersama-sama oleh beberapa perangkat atau device yang saling terkoneksi ke jaringan yang sama. Paket merupakan pesan berukuran kecil yang dikirim oleh suatu mesin menuju mesin yang lainnya. File dari alamat berisi keterangan mengenai kepada siapa tujuan paket tersebut akan dikirimkan. Apabila paket tersebut tertuju kepada dirinya, maka akan segera diproses. Jika paket terkirim ke mesin yang lain, maka mesin otomatis akan mengembalikannya. Yang kedua, point-to-point. Jenis yang kedua adalah jaringan point-to-point, tersusun atas beberapa koneksi, pasangan individu dari satu perangkat menuju perangkat yang lain. Untuk dapat mengirim sebuah paket ke tujuan alamat, maka keperluan untuk melewati beberapa mesin perantara sehingga seringkali akan melewati banyak rute yang kemungkinan berbeda jarak. Oleh karena itu, algoritma rute sangat memegang peranan penting pada jaringan ini. Yang berikut topologi jaringan komputer. Pada pembahasan kali ini saya akan menginformasikan tentang beberapa topologi jaringan komputer yang tersedia dan digunakan dalam berbagai aktivitas manusia. Yang pertama, bus. Topologi bus merupakan topologi yang mempunyai kabel tunggal yang masing-masing workstation dan server saling terhubung. Kelebihan dari topologi bus sendiri yaitu ketika melakukan pengembangan jaringan dan workstation dari topologi bus sendiri yaitu ketika melakukan pengembangan jaringan dan workstation baru, akan tetapi tidak mengganggu workstation yang lain. Kekurangan yang dimiliki adalah ketika kabel mengalami kerusakan atau putus, maka akan mengalami gangguan pada keseluruhan jaringan. Yang kedua, ring atau cincin.
Topologi ring atau cincin merupakan topologi yang terbentuk ketika semua perangkat telah terhubung, sehingga menyerupai cincin atau berpola lingkaran. Jadi setiap workstation akan menerima informasi dari satu perangkat ke perangkat lain. Kelebihan dari topologi ring adalah tidak akan terjadi collision atau tabrakan antar data. Sedangkan kekurangan dari topologi ini adalah jika salah satu node mengalami permasalahan, maka keseluruhan jaringan akan mengalami gangguan. Yang ketiga, star atau bintang. Topologi star atau bintang merupakan topologi yang masing-masing workstation memiliki jalur yang terhubung langsung melalui server atau hub. Kelebihan dari topologi ini adalah jika salah satu workstation mengalami gangguan, maka tidak semua jaringan akan mengalami hal yang sama. Dikarenakan setiap workstation memiliki jalur atau kabel tersendiri. Kelemahan dari topologi star adalah membutuhkan biaya yang besar karena membutuhkan sumber daya kabel yang banyak. Yang keempat, tree atau pohon. Topologi tree merupakan gabungan dari topologi start dan bus. Topologi jaringan ini menyerupai bentuk akar pohon yang dibilang hanya perangkat hub saja yang berhubungan langsung menuju bus pohon dan setiap hub berfungsi sebagai akar dari pohon. Kelebihan dan kekurangan dari topologi tree sama dengan topologi bus dan star. Namun, dengan menggunakan jaringan pohon ini, hybrid mendukung adanya perluasan jaringan yang lebih baik. Yang kelima, MIS. Topologi MIS sering dipakai ketika terdapat suatu kondisi di mana tidak adanya hubungan komunikasi yang terputus secara absolut antar node dan dalam sebuah jaringan komputer. Antar perangkat akan terhubung secara langsung selama masih dalam jaringan yang sama. Kelebihan dari topologi MIS adalah mengkomunikasi antar komputer yang lebih cepat serta keamanan yang lebih terjamin. Kekurangan dari topologi MIS adalah memerlukan biaya yang lebih besar dalam penyediaan kabel. Yang berikut macam-macam perangkat jaringan komputer. Di sini ada beberapa macam perangkat jaringan komputer. Yang pertama server, yang kedua niche atau network interface card, yang ketiga kabel jaringan, yang keempat hub and switch, yang kelima router, yang keenam bridge, yang ketujuh modem, yang kedelapan repeater, dan yang kesembilan wireless card. Manfaat jaringan komputer. Ada terdapat 5 manfaat jaringan komputer. Yang pertama, untuk berbagi dokumen. Manfaat yang pertama digunakan sebagai media untuk membagikan dokumen yang Anda miliki kepada perangkat komputer lain. Dengan menggunakan jaringan internet, Anda dapat membagikan dokumen menggunakan kabel data maupun nirkabel. Yang kedua, untuk menjaga dan memanajemenkan keamanan data. Data akan semakin baik jika disimpan secara lebih terpusat. Selain itu, jaringan juga bermanfaat untuk memudahkan administrator dalam melakukan manajemen data perusahaan yang penting. Dengan memanfaatkan shared server, maka setiap karyawan mampu untuk mencari data secara cepat dan efisien. Yang ketiga, memudahkan dalam berkomunikasi. Jaringan komputer juga sangat memudahkan untuk melakukan komunikasi antar tim maupun dengan orang lain yang berbeda geografi secara cepat dan akurat. Dengan berkomunikasi secara tepat, maka dapat membantu dalam mengatasi setiap permasalahan yang mungkin terjadi dalam perusahaan. Yang keempat, menyampaikan informasi secara cepat. Dengan membantu Jarkom, proses penyampaian informasi menjadi lebih cepat tanpa batasan waktu dan tempat. Anda dapat membaca setiap informasi dari berbagai penjuru dunia. Yang kelima, membantu aktivitas manusia. Dan manfaat jaringan komputer terakhir adalah membantu setiap kegiatan manusia agar lebih efektif dan efisien. Dengan adanya jaringan yang baik, maka setiap aktivitas baik di dalam kantor maupun di luar kantor dapat terhubung dengan baik. Yang berikut dampak negatif. Di sini saya menjelaskan secara singkat saja manfaat dari
adanya jaringan komputer itu sendiri juga terdapat dampak negatif dari beberapa hal yang akan saya jelaskan, yaitu yang pertama biaya network. Untuk dapat menggunakan jaringan dengan baik, maka Anda juga perlu untuk mempersiapkan setiap kebutuhannya, mulai dari software, hardware, serta investasi perencanaan network desainnya. Yang kedua, biaya manajemen dan maintenance. Untuk pengelolaan manajemen dan perawatan jaringan juga perlu diperhatikan secara berkala oleh tim IT profesional, sehingga menurunkan kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti kerusakan pada perangkat lunak maupun keras. Yang ketiga, aktivitas sharing yang tidak diinginkan. Dampak negatif yang ketiga ini, dengan adanya lalu lintas jaringan yang tidak terkontrol dengan baik, maka memperbesar risiko dokumen atau file yang di-sharing terinfeksi virus atau spam pada komputer. Yang keempat, ancaman keamanan jaringan atau network security. Dengan kemudahan proses komunikasi yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun secara real time, tentu saja juga meningkatkan risiko munculnya masalah yang lain, misalnya penyebaran konten ilegal, pencurian data, hingga masalah keamanan informasi yang lainnya. Dan yang terakhir, kesimpulan. Jaringan komputer adalah dua perangkat komputer atau lebih saling terhubung untuk membagikan data dan informasi. Jenis dari jaringan komputer terdiri dari PAN, LAN, MAN, dan WAN, CAN, Internet, dan VPN. Topologi yang digunakan antara lain yaitu bus, ring, star, dan tree, dan mesh. Manfaat utama yang dimiliki adalah memudahkan pekerjaan manusia, serta membantu dalam proses penyampaian informasi dalam komunikasi dengan lancar dan optimal. Selain Anda dapat memperoleh keuntungan yang besar dari pemanfaatan jaringan komputer, ada juga terdapat beberapa dampak negatif dari penggunanya. Salah satu contohnya nyata adalah praktik pencurian data, sehingga biaya perawatan yang terbilang tidak murah. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga materi yang saya bawakan di saat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman. Dan jangan lupa di like, comment, and subscribe. Shalom.